Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini Kak Dimas Cahya akan berkisah tentang kisah Nabi Lut. Persilakan. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Dimas Cahya Alamsyah. Saya dari PGMI semester 6. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Lut. Siapa sih yang tidak tahu Nabi Lut itu? Beliau adalah nabi yang ketujuh dari urutan 25 nabi yang wajib kita ketahui. Dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, dan Lut alaihissalam ya. Nah, sebelum bercerita ke kisah Nabi Lut, saya akan sedikit bercerita pada zaman sekarang masih banyak gitu ya kaum-kaum lagi batuk yang mencemarkan nama baik pelangi gitu. Nah, kenapa sih mereka tidak melihat gitu pada zaman zaman dahulu seperti dikisahkan ya di Nabi Lut itu tentang kaum Sodom itu. Nah, kita lanjut kepada kisahnya. Nabi Lut sendiri adalah nabi utusan Allah. Beliau mendapatkan utusan untuk ke kaum Sodom supaya untuk meluruskan gitu kaum tersebut. Nah, Nabi Lut juga masih kerabat gitu sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya Nabi Lut itu saudara dari ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Lut sendiri masih apa masih dalam keturunan Nabi Ibrahim gitu ya, maksudnya seperti saudara gitu. Nah, beliau berdakwah, namun rasanya sia-sia gitu. Hingga melihat tersebut, Allah pun memerintahkan kepada Nabi Lut itu untuk pergi dari kaum itu dulu itu gitu. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Lut untuk kepada kaum Sodom untuk meluruskannya. Namun yang Nabi Lut lakukan itu sia-sia gitu. Jadi mereka itu keras kepala gitu. Jadi malahan di surat Al-Ankabut ayat 29 kalau nggak salah, yang artinya gitu. Ini mereka itu bilang gini, datangkanlah azab kepada kami kalau kamu memang benar-benar membawa kebenaran gitu. Nah, mereka itu sampai bilang gitu ke Nabi Lut itu. Saking mereka gak percayanya bahwa azab Allah itu nyata. Nah, ada malaikat, dua malaikat ya, yang menyamar menjadi manusia tampan waktu itu. Nah, Nabi Lut itu awalnya gimana ya kepada kedua kaum muda tampan itu, gak mempersilahkan masuk dulu karena memang takut bahwa orang-orang dari kampungnya itu dari kaum Sodom itu akan ke sana gitu. Nah, akhirnya setelah berpikir bagaimana akhirnya dipersilahkan masuk dengan syarat tidak ada atau tidak ada informasi atau apa, jangan menyebar informasi kepada kaum kaum itu. Nah gitu, masuklah kedua malaikat itu yang menyamar jadi manusia tadi. Nah, ternyata istri Nabi Lut yang menjadi embernya gitu ya, yang menjadikan informasi itu teh disebarkan gitu ke kaum Sodom itu. Jadi orang kaum Sodom itu tahu gitu bahwa ada dua pemuda tampan yang ada di rumahnya gitu. Jadi terkesan membelot gitu istilahnya ke Nabi Lut itu. Makanya, nah saat perintah Allah untuk meninggalkan kaum Sodom itu, Allah memerintahkan bahwa bawalah anak-anakmu atau saudaramu yang emang sejalan dengan Nabi Lut, tapi kecuali istrimu gitu. Dari Allah, perintah Allah itu dari. Nah, gitu. Nah gitu. Itu dalam Itu dalam Quran Quran surah surat eh, Hud ayat Hud ayat 81. 81. Selanjutnya Selanjutnya eh, eh, kita kita apa memperkenalkan
memperkenalkan dulu nama-nama kaum Nabi Lut ya, nama kaum Nabi Lut. Memperkenalkan kaum Nabi Lut itu seperti yang kita tadi sudah disinggung ya, nama kaum itu kaum Sodom. Nah, kaum itu emang eh, dalam literatur ataupun apa kerajinan gitu itu sangat unik gitu. Mereka hebat-hebat dalam hal tersebut. Namun ya mereka itu banyak yang korupsi dengan dan sama juga penyuka sesama jenis gitu di kaum itu. Hingga Allah benar-benar murka pada suatu saat. Akhirnya Nabi Lut akhirnya Allah memerintahkan Nabi Lut untuk membawa keluarga serta para pengikutnya untuk pergi dari kawasan tersebut. Hal tersebut merujuk kepada keselamatan mereka yang selalu menemukan apa yang Allah perintahkan dan menghindarkan dari larangan Allah gitu. Kemudian Allah balikan mereka sehingga semua kaum Sodom benar-benar binasa kala itu. Pada siang hari Allah turunkan petir yang begitu apa? Yang begitu menggelegar gitu, menyabar semua kaum Sodom itu. Nah, terlepas dari semua hal tersebut, dalam sejarah mencatat bahwa Nabi Lut wafat menginjak usia 80 tahun. Nah, Nabi Lut hidup pada tahun 1950 sebelum Masehi sampai 1870 sebelum Masehi, cukup lama, terlebih dengan perjuangan beliau yang sangat tinggi dan sabar dalam menyadarkan umatnya itu kaum Sodom. Sekian mungkin dari saya sebagai dari saya tentang kisah Nabi Lut tersebut. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.